Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Sasi. Selamat hari Minggu Kak Valen. Apa kabarnya nih Kak? Luar biasa Kak. Oh kalau gitu sekarang kita gantian nih tanya adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Ah kurang semangat Kak Sasi. Coba Kak Sasi tanya sekali lagi Kak. Apa kabarnya adik-adik? Wah, semangat Kak semuanya. Betul, luar biasa ya Kak. Betul Kak. Memang adik-adik setiap minggunya itu makin semangat Kak untuk mengikuti IMPA. Betul Kak, semangat semua Kak. Betul, tentunya Tuhan Yesus kan suka ya Kak kalau adik-adik seperti itu ya. Udah pada siap emang Kak di depan? Oh iya, coba. Lihat. Oh masih ada yang makan Kak, masih ada yang makan. Iya. Ayo cepet telan minum, kita siap-siap. Kidung ceria, Alkitab, Uang persembahan. Betul. Tentunya yang harus disiapkan hati adik-adik juga ya Kak. Betul, kita siap beribadah. Sudah siap adik-adik? Bagus, sudah siap. Kak. Oh ya Kak Sasi, sebelum memulai IMPA kita pada minggu pagi hari ini, Iya Kak. kita mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih Kak. Betul Kak. Untuk adik-adik yang selama 1 minggu ya Kak, dari minggu kemarin sampai minggu ini. Iya, berulang tahun. Betul. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mengucapkan apa juga nih Kak? Terima kasih tentunya Betul. untuk Oma Opa, Papa Mama, Om Tante, Betul, Kakak Kak. juga yang setia mendampingi adik-adik dalam beribadah juga Mengumpulkan mengerjakan aktivitas IMPA. aktivitas. Terima Hebat, kasih. terima Tuhan kasih Yesus memberkati semuanya. juga ya Tuhan Yesus Kak. memberkati. Nah Kak Sasi, sekarang nih Kak, biar adik-adik yang di rumah makin semangat, ayo Betul. kita undang adik-adik berdiri. Berdiri semua. Kita mau bernyanyi lagu Mars Mars Pelkat Pelkat PA. PA. Sudah hafal kan? Mari kita nyanyi Sudah. sama-sama ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Wah Kak Sasi, Semangat semua ya Kak betul ya. sekali, semangat semua. Udah hafal Betul. semua Kak. Betul Kak. Berikutnya nih Kak, mereka pasti udah gak sabar. Oh iya, aku juga nggak sabar. Apa sih Kak? Apa sih? Aktivitas minggu lalu Kak. Oh iya. Kalau yang anak kecil dan tanggung, itu ke-12 murid,
anaknya Anak. Bapak Yakub. Betul, 12 Sampai nama 12 anak. murid. 12 nama anak Bapak Yakub. Betul. Gitu. Terus yang anak balita, Kak. Wah, lihatnya ada yang pengen jadi polisi. Oh iya. Ada yang pengen Jadi jadi guru. dokter. Betul, dokter. Ada yang pramugari, ada juga, Kak. Wah, Iya. keren-keren, Kak ya. Betul. Tapi ada yang masih balita yang belum bisa ngomong, belum punya cita-cita, Kak. Masih mau belajar ngomong dulu ya, Kak. Betul. Hebat. Tentunya di rumah nggak sabar kan? Betul, kita saksikan Mari kita lihat aktivitasnya. sama-sama. Tadi kita sudah bernyanyi Mars PA, kita juga sudah melihat aktivitas IMPA minggu lalu. Betul. Sekarang biar adik-adik makin semangat lagi, Iya. ayo adik-adik yang di rumah berdiri lagi yuk. Berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? puji-pujian awal. Betul, Kak. Yang semangat, Kak. Betul, Apa, Kak? kita mau bernyanyi dengan judul Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Berarti kita harus selalu bahagia, gembira Betul, ya Kak. Ada Tuhan Yesus dalam rumah Betul, kita, Kak. kalau gitu kita ulang sekali lagi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Wah Kak, berasa ya Kak semangatnya adik-adik ya Kak. Karena ada Tuhan Yesus di Betul. dalam keluarga kita, Kak. Betul sekali.
Kita mau mulai ibadah kita, Kak. Ya, Kak. Mari adik-adik siapkan hati. Kita saat teduh. Saat teduh mulai. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk dalam impak kita. Adik-adik yang di rumah boleh berdiri kembali. Kita buka Kidung Cerianya ya, Kak. Betul, Kak. Kita buka dari Kidung Ceria nomor 160. Tiap orang yang mendengar. Pakai gerakan ya, Kak. Iya, Kak. Mari kita nyanyi. Kakak Brian. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh kakak katekisasi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada saat hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur ya, Kak. Betul, Kak. Yang akan dipimpin oleh teman kita dari Rayon Sunter. Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur, mari kita nyanyikan Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah. Kak Brian. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tolong urapi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan Yesus memberkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga lidah mulut tubuh hamba ini menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Nah adik-adik, minggu yang lalu kan ada ayat hafalan. Nah, sekarang kita mau saksikan dulu ya. Ada ayat hafalan yang akan dibacakan kembali oleh teman-teman kalian dari 3 rayon, yaitu Rayon Petra, Mahoni, dan Manggar. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekarang kita mau mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kalian dari Rayon Mahoni. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1-12 yang berbunyi, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat hendak dikunjunginya. Kata-kata kepada mereka, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal di atasnya. Tapi jika salammu itu kembali kepadamu, tinggallah di dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan kalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, tapi kamu diterima di situ, makanlah apa yang akan dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi jikalau kamu masuk ke sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebebasan di depanmu. Tapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Adik-adik pasti dalam keadaan sehat. Pasti adik-adik semua semangat mau dengar firman Tuhan ya. Kak Siska juga semangat loh mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, Kak Siska mau tanya nih. Adik-adik punya teman nggak? Atau adik-adik punya sahabat nggak? Sahabat itu berarti lebih karib lagi daripada teman. Hah? Punya? Di mana biasanya teman adik-adik kalian kalau berteman tuh sama siapa aja? Teman-teman di rumah. Terus ada juga teman sekolah ya? Iya. Nah, adik-adik kalau kalian temenan itu boleh berantem-berantem gak sih? Enggak? Iya dong. Terus kalau temenan itu biasanya ngapain aja? Main. Terus belajar bareng ya? Terus apa lagi? Kalau adik-adik punya masalah atau adik-adik lagi terlibat perasaan yang gak enak nih sama salah seorang teman, atau kalian punya masalah apa gitu di rumah, biasanya kalian curhat gak sih sama teman kalian? Curhat? Iya. Terus kalau kita udah ceritain sesuatu, teman kalian itu nolong kita gak biasanya? Kamu tuh harusnya begini. Biasanya nolongin ya? Iya. Kalau berteman itu memang harus saling tolong menolong. Begitu juga di dalam pelayanan. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita baca. Bahwa di dalam tugas pelayanannya Tuhan Yesus juga memakai murid-murid untuk membantu dalam tugas pelayanan. Selain 12 murid Tuhan Yesus juga mengutus 70 orang murid untuk membantu di dalam pelayanan. Nah, 70 orang murid ini tadi kita sudah baca diutus berapa orang?
2 orang. Kenapa harus diutus 2-2? Kenapa enggak sendiri-sendiri? Nah seperti tadi, adik-adik kan punya teman. Kalau kita punya teman, rasanya kayaknya gimana ya? Lebih semangat, terus lebih ringan ya setiap pekerjaan yang kita jalani ya. Nah itu juga di dalam pelayanan, rasanya kayaknya lebih ringan, lebih semangat, ada yang menolong. Nah, nih adik-adik, kalau tadi Kak Siska kan tanya ya, siapa di antara adik-adik yang punya teman? Nih Kak Siska mau cerita nih. Ada juga yang punya teman. Siapakah dia? Ternyata ada seekor kura-kura. Kura-kura punya teman. Hah? Kura-kura? Kura-kura Kak? Iya kura-kura. Ada seekor kura-kura yang setiap hari dia itu suka melihat ke atas langit. Aduh, langitnya indah banget. Aku pengen banget nih naik ke atas langit, mau lihat pemandangan bumi dari atas langit. Tapi aku kan gak bisa terbang. Bagaimana ya? Dia ingat dia punya sahabat. Sahabatnya adalah 2 ekor burung angsa. Nah, saat si kura-kura sedang berbicara melihat ke langit, keinginannya untuk terbang, kedua sahabatnya ini juga mendengar. Lalu mereka datang. Kura-kura, kamu mau terbang? Kamu mau lihat bumi dari atas langit? Iya, aku pengen lihat bumi dari atas langit. Tapi aku gak punya sayap seperti kalian. Aku mau. Gitu. Lalu kata 2 sahabatnya ini, oh iya, kita kan harus menolong sebagai teman, sebagai sahabat, kita harus menolong teman kita kura-kura. Oke kura-kura, kalau kamu mau terbang, kita akan bantu kamu, ya, kata 2 burung angsa ini. Tapi gimana caranya, sahabat-sahabatku? Kalian mah enak punya sayap, aku nggak punya. Nanti kalau kamu mau terbang, nih ada ranting pohon. Kamu gigit ya, gitu ya. Nanti kita bawa kamu terbang kanan dan kiri. Tapi ingat, ada syaratnya. Kamu nggak boleh buka mulut ya. Kenapa memang kalau aku buka mulut? Ya, kalau kita lagi terbang terus kamu buka mulut, kan kamu lagi gigit rantingnya. Nanti kamu jatuh. Oh iya, oke. Aku akan ikutin kata kalian. Yang penting aku pengen terbang. Lalu akhirnya terbanglah kura-kura. Burung angsa kanan dan kiri mengepakkan sayapnya. Lepak. Makin lama makin tinggi. Wow, kura-kura senang sekali. Dia bisa melihat keindahan alam dari atas. Aku senang banget. Aduh, aku senang banget, kata kura-kura di dalam hati. Dia inget ya, kan dia nggak boleh buka mulut. Jadi dia ngomongnya dalam hati aja. Iya, aku senang gitu. Indah sekali loh dunia ini dilihat dari atas. Iya, aku bisa lihat semuanya. Lalu tiba-tiba mereka melewati, ada sekelompok anak sedang bermain. Dan kelompok anak itu pun melihat ke atas. Melihat kura-kura dan burung angsa sedang terbang. Lalu apa yang terjadi? Mereka tertawa.
lihat deh, lihat. Itu siapa yang terbang? Wah, ada burung angsa sedang membawa kura-kura terbang. Ya, kura-kuranya nggak bisa terbang ya kalau nggak dibantuin burung angsa. Ah, kasihan kura-kura. Wah, mereka mengejek kura-kura. Lalu kura-kura mendengar, ih, mereka kok gitu sih? Ih, aku kesel sama mereka. Aku nggak bisa terbang tuh, nggak kenapa-napa ya. Dia mau ngomong gitu dan akhirnya dia ngomong. Baru dia ngomong, apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik udah bisa tebak ya, apa yang terjadi? Rantingnya terlepas dari mulutnya. Lalu apa yang terjadi? Kura-kura itu jatuh. Kedua burung angsa pun sedih melihat kura-kura yang jatuh. Lalu apa pembelajarannya buat kita adik-adik dari cerita ini? Kenapa kura-kura bisa jatuh? Karena dia tidak sabar, dia tidak setia mendengarkan apa yang seharusnya. Dia nggak sabar, dia malah mengementingkan emosinya. Dia nggak inget loh kalau dia harus tuh gigit ranting pohon. Nah, cerita kita ini berhubungan sama firman Tuhan yang kita baca. Kalau kita melayani Tuhan, di dalam tugas melayani itu nggak semuanya lancar aja. Ada hal-hal yang harus kita lewati itu tuh yang nggak sesuai sama keinginan kita. Seperti yang terjadi dengan kura-kura. Dia memang senang lihat langit, dia lihat bagus banget ya. Tapi nggak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dia. Ada sekelompok anak yang mengejek. Dan dia terpancing emosi. Nah, mungkin di dalam pelayanan pun seperti itu adik-adik. Ada kendala yang kalian harus hadapi, yang harus kita hadapi. Tapi Tuhan ajar kita untuk apa? Untuk sabar, untuk setia. Seperti Tuhan mengutus 70 orang rasul. Mereka pun begitu. Mereka sabar di dalam pelayanan. Mereka setia mengikuti apa kata Tuhan. Terus seperti dua burung angsa ini yang mau menolong temannya. Kita juga diajar untuk saling menolong. Nah, kalau gitu adik-adik. Mungkin adik-adik bertanya ya, kok pelayanan, kok melayani, itu mah untuk orang besar. Kalau Kak Siska iya melayani kan, Kak Siska kan kakak pelayan anak. Terus kita kan belum melayani dong Kak. Siapa yang bilang? Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua diutus Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seperti 70 orang murid yang diutus Tuhan. Tapi caranya bagaimana Kak Siska? Aku masih kecil, masih juga anak SD. Bisa apa? Masa bisa apa? Bisa banyak melakukan hal loh adik-adik. Hal-hal apa? Hal-hal yang baik. Kalau kita melayani Tuhan, pasti kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Hal-hal baik adik-adik pasti udah tahu banget harus apa aja. Adik-adik bisa bantu Kak Siska sebutin ya di rumah ya, hal-hal baiknya apa aja. Kalau di rumah kita harus apa? Menolong orang tua, menghormati orang tua. Terus apa lagi? Belajar tanpa dipaksa. Ya kan? Terus kalau sama teman, melayaninya bagaimana? Menolong teman tanpa pamrih. Jangan bilang begini, saya udah nolongin dia loh Kak waktu itu, tapi dia balesnya kayak begitu Kak. Dia nggak baik sama aku Kak, padahal aku udah baik sama dia. Kalau kita melayani Tuhan, kita nggak lihat orang itu mau balas kita baik atau enggak sama kita.
kita tetap berbuat baik kepada orang lain. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita ada itu kan karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik, karena memang kita harus berbuat baik untuk mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Nah lalu rintangan-rintangannya apa aja Kak Siska? Kalau kita melayani, kan kalau dalam kehidupan sehari-hari rintangannya kayak gimana Kak? Nah contohnya kayak gini, adik-adik kan harus belajar di rumah. Tapi kadang-kadang ada yang adik-adik nggak bisa selesaiin sendiri. Ada orang tua yang harus membantu, tapi orang tuanya mungkin bekerja. Nah adik-adik harus belajar mandiri, harus bisa belajar sendiri, nggak menyalahkan. Mama sih sama papa nggak ada, makanya aku nggak bisa. Itu rintangan, itu tantangan. Adik-adik harus belajar, harus bisa mandiri. Ya, terus kalau adik-adik berbuat yang baik kayak tadi tuh, tapi teman adik-adik nggak balas yang baik juga. Nah itu tantangan kita. Apakah kita mau membalas atau kita tetap berbuat baik? Tapi kan kita tahu Tuhan ajar kita untuk selalu berbuat baik. Contohnya seperti itu adik-adik. Adik-adik, kita semua udah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan pada minggu hari ini itu terambil dari kitab Kolose. Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Kak Siska baca ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, hafalin ya adik-adik ya. Firman Tuhan itu harus dihafal, tapi juga bukan cuma dihafal, tapi harus juga direnungkan dan dilakukan. Oke. Dan juga untuk aktivitas pada minggu hari ini, Kak Siska minta untuk anak balita dan anak kecil itu membuat kolase. Kolase dari foto-foto kalian yang sedang melakukan kebaikan. Hal-hal yang baik, kayak tadi apa? Belajar, terus baca Alkitab, terus membantu orang tua, terus apa lagi? Bermain sama teman, sama saudara, di dalam rumah, merapikan mainan, dan banyak hal ya adik-adik ya. Nah itu kalian kolase, seperti contoh di atas. Oke. Dan untuk anak tanggung, nah kalau anak tanggung ini Kak Siska yakin banget nih, anak-anak tanggung di gereja kita pasti anak-anak yang baik dan sering melakukan kebaikan. Coba dong, kalian tulis apa aja sih kebaikan yang kalian udah perbuat. Kalau kita menulis kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, kita ingat-ingat juga ya. Oh kita melakukan ini. Terus kita makin termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke? Nah, jadi kalian tulis ya. Kebaikan-kebaikan apa aja yang udah kalian perbuat. Terus ditulis, boleh dihias-hias, boleh tulisannya pakai pulpennya warna-warni, biar cakep kan? Terus kalian foto deh, sama kalian juga di samping, oke? Terus dikirim ke kakak layan, di rayon masing-masing. Oke adik-adik. Kak Sasi, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Siska ya Kak. Betul, Kak. Kiranya firman Tuhan yang tadi kita dengar, kita adik-adik yang telah didengar oleh adik-adik juga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya Kak. Betul. Tidak hanya didengarkan saja ya Kak. Betul, harus dilakukan Kak. Betul sekali.
Sekarang nih Kak, untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, kita bernyanyi kembali ya Kak. Betul. Dari Kidung Ceria 188, Tidak Ada Lebih Indah. Kakak Brian, musik. Tidak ada lebih indah bersaudara dalam Kristus, seluruh gereja pun bersatu hanya dalam kasih Kristus. Marilah bersama-sama melayani Tuhan Yesus. Marilah menjadi satu dalam Yesus penebus. Adik-adik, sekarang kita masuk di dalam doa syafaat ya. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap keberadaan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan Yesus karuniakan. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong ajar kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat melayani Tuhan lewat sikap hidup kami. Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk kami semua. Tuhan tahu keberadaan kami, Tuhan tahu apa yang kami alami. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang malas Tuhan Yesus juga mau ketuk pintu hatinya, sehingga minggu yang akan datang mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube online GPIB Petra. Tuhan tahu kendala-kendala yang dihadapi oleh tiap keluarga. Tuhan Yesus yang membantu dan memulihkan. Tuhan tahu setiap ekonomi yang dihadapi oleh keluarga kami masing-masing, dan kami percaya tangan Tuhan memberkati setiap keluarga kami ya Bapa. Tuhan Yesus, di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami mohon Tuhan jaga dan lindungi kami di dalam kesehatan. Tuhan berikan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus juga memberkati pendidikan kami, jadikan kami anak-anak yang pintar, anak-anak cerdas, yang berprestasi, yang menjadi kebanggaan buat orang tua kami. Tuhan Yesus juga memberkati kedua orang tua kami di dalam mencari nafkah. Tuhan Yesus membuka tingkap-tingkap berkat Tuhan, sehingga lewat pekerjaan dan usaha dari kedua orang tua kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Ajar kami ya Bapa, agar kami dapat menghormati kedua orang tua kami, mengasihi orang tua kami, dan mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus juga memberikan roh, hikmat, dan juga akal budi, serta kemampuan kebijaksanaan untuk orang tua kami, sehingga dapat merawat dan mendidik kami dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk pelayanan di dalam gereja kami. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami, menjadikan kami bangsa dan negara yang aman dan sejahtera. Tuhan yang melindungi setiap kami, setiap warga negara, dan Tuhan Yesus yang membalut setiap luka dan membantu setiap korban-korban bencana. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan di dalam setiap air mata, kami percaya Tuhan ada di sana. Dan Tuhan Yesus, tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini yang tidak ada dalam rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam rencana-Mu, hidup kami ada di dalam rancangan-Mu, dan rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami, mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah seru doa kami Tuhan, yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan
Iya Kak. Sudah waktunya kita mau memberikan persembahan. persembahan. Iya, disiapkan adik-adik persembahannya. Gimana Kak caranya Kak? Bisa titip mama papa untuk diserahkan ke gereja atau ditransfer bisa atau pakai kiris ya Kak ya. Betul. Atau ditransfer ke rekening di bawah ini. Iya. Sambil mempersiapkan persembahan, mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu ya Kak. Betul. Dari Kidung Ceria 200, lihatlah Sekelilingmu. Pakai gerakan dong Kak. Betul Kak, biar semangat. Kakak Brian. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Betul, ya Kak Kak. Sasi, Betul, Kak. yang akan dipimpin oleh adik kita dari adik-adik katekisasi. Betul Kak. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, berkati persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami. Tuhan, terima kasih, inilah doa kami. Haleluya, amin. Kak Valen, Iya Kak. ternyata ibadah kita mau selesai nih Kak. Kita mau tutup dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Kak Brian. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kita mau berdoa ya. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan Yesus di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, tolong berkati kami, jadikan kami anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan lewat sikap dan tingkah laku kami. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan mengalir melimpah di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu ya Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Kak Sasi, Iya, Kak Valen. infak kita pada minggu pagi hari ini sudah selesai ya Kak? Betul Kak. Tapi adik-adik yang di rumah walaupun sudah selesai harus tetap semangat dong. Betul, tetap semangat. Masih ada kan tadi aktivitas ya Kak. Oh iya betul sekali. Langsung kerjain. Jangan nunggu sampai hari Rabu Iya, ya Kak. jangan tunggu hari Rabu baru mau Nanti kelupaan, dikerjain. Kak, malah kelupaan. Iya, betul. Iya. Aktivitasnya dikumpulkan paling lambat kapan Kak Sasi? Hari Rabu jam 23.59. Betul, hari Rabu jam 23.59. Itu paling lambat ya. Lewat dari itu. Iya, Aduh, lewat dari mohon itu maaf. maaf. Tapi lebih baik lagi kalau setelah selesai IMPA langsung buru-buru dikerjain ya Kak Betul aktivitasnya. Kak, betul. Nah adik-adik, tapi adik-adik yang di rumah jangan lupa Kak, karena minggu depan Kita masih ada IMPA lagi. Betul. Jam 8 pagi 8. di channel 8. YouTube GPIB Petra. Betul. Berarti kalau jam 8 itu baru bangun tidur kali Kak? Jangan, sudah mandi, sudah sarapan, mau minum susu aja juga boleh. Iya. Udah siap Kidung Ceria, Alkitab, uang persembahan. Berarti jam 8 itu, jam 8 Teng sudah Di depan. siap sekali dong Kak Iya. ya, sudah mulai. Tinggal nunggu Kak, share YouTube Iya, ya Kak. betul sekali. Berarti adik-adik yang di rumah harus tetap semangat dong Kak Sasi. Tetap semangat Kak, jaga kesehatan ya adik-adik. Iya betul. Buat
terlebih lagi untuk adik-adik yang mungkin sudah tatap muka ya Kak? Betul, sudah tatap muka. Hati-hati, harus cuci tetap tangan. jaga prokesnya ya Betul. Kak. Cuci tangan. Cuci tangan. Apalagi Kak? Masker harus selalu pakai Itu kalau yang keluar paling rumah. penting ya Kak Betul. Sasi ya. Mengingat sekarang coronanya ya makin ada ya Masih Kak. ada, tetap harus Betul. waspada adik-adik. Adik-adik, kalau begitu kita mau pamit ya Kak. Betul, kita akhiri ibadah kita Betul. pada Minggu pagi hari ini Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Sampai jumpa Minggu depan adik-adik.